Saya pernah ke Kabupaten Wajo, jalan di situ saya lihat ada tertulis Balai Besar Wilayah Sungai Jeneberang. Jeneberang. Saya kaget loh, kok bisa Jeneberang? Jeneberang? Saya Iya. beberapa kali berbicara di media bahwa ada dua wilayah kami yang memang sangat berdampak dengan adanya musim El Nino ini kan. Iya. Kalau yang sekarang ini yang kemarin kena pipa lama mungkin 3 cm, 4 cm, jadi diberi tekanan lebih dari 5 bar, sudah meledak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya kembali bersama dengan Anda dan tentu akan kembali membawa informasi yang akan menambah referensi Anda. Seperti biasanya untuk program podcast kami selalu akan menghadirkan narasumber yang sayang sekali kalau setiap kami hadir Anda melewatkan begitu saja. Seperti untuk hari ini saya kemudian sudah bersama dengan pihak PDAM Tirta Jeneberang, Kabupaten Goa. Sudah bersama saya saat ini ada Direktur Utama, Bapak Irianto Rasak SEMM. Assalamualaikum, selamat siang Pak Dirut. Selamat siang, alhamdulillah. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Ya, di tengah kesibukan beliau saat ini tentu saja juga dengan saya kira juga akan banyak beragam inovasi yang sudah dibuat oleh beliau untuk PDAM Tirta Jeneberang Kabupaten Goa ke depannya. Nah, kita coba untuk berbincang santai di kesempatan siang ini. Sebelumnya, Pak Dirut, saya ucapkan selamat untuk posisi saat ini. Semoga dimudahkan Pak ya dengan Amin. semua agenda-agenda Amin. Bapak dan tentu dengan amanah yang baru juga dan tentu masyarakat akan selalu support juga sampai sejauh mana kemudian upaya untuk lebih baik lagi ke depan PDAM Tirta Jeneberang Kabupaten Goa. Amin. Saya coba untuk bertanya dulu Pak, ini banyak yang bertanya Tirta Jeneberang ini seperti apa kemudian nama ini dipilih kemudian mengikuti nama PDAM Tirta Jeneberang Kabupaten Goa? Iya. Ya. Saya kira terima kasih lah ya undangan untuk siang hari ini. Iya. Yang pasti saya luruskan dulu ini. Iya. Saya belum definitif. Oh iya. Ya, baru tugas yang diberikan itu saya adalah hanya pelaksana tugas. Pelaksana tugas ya. Terhitung di tanggal 19 April 2026 kemarin. Iya. Jadi alhamdulillah sampai saat ini sebagai PLT tentunya saya bertanggung jawab. Betul. Untuk segala sesuatu menyangkut persoalan suplai air bersih dan memberikan pelayanan terhadap seluruh konsumen yang ada di Kabupaten Goa. Iya. Kalau PDAM Tirta Jeneberang ini kan masih banyak mungkin yang belum paham Pak. Kenapa kemudian diikuti oleh Tirta Jeneberang? Iya. Tirta itu kan air. Ya. Itu bahasa Sanskerta. Tirta itu air. Iya. Ya, seperti yang disampaikan Ibu Ida. Iya. Jeneberang itu saya kira ini bukan hal yang baru kita dengar. Jeneberang itu adalah sungai. Kalau diartikulasi itu Jene itu adalah air dan berang itu adalah parang. Parang, iya. Tapi ini kan orang-orang tua dulu kita apa namanya? Ini merupakan satu kesatuan memang yang tidak bisa dipisahkan sehingga ya lahir kemungkinannya karena waktu kita juga belum tahu betul, tapi yang pasti bahwa Jeneberang ini adalah salah satu sungai yang sampai saat ini sangat membantu kita mulai dari hulu hingga ke hilir. Ini kan hulunya ada di apa namanya? Di Gunung Bawakaraeng. Sampai saat ini alhamdulillah kita manfaatkan dan Jeneberang ini banyak yang pakai nama ini. Iya, mungkin karena sejarah memang Goa bahwa salah satu sungai yang memang merupakan sumber air yang sangat indah, sangat bagus. Apalagi kita terus terang didukung oleh letak geografis yang sangat baik, sangat bagus. Sehingga atas nama Jeneberang itu tidak hanya di wilayah di Goa saja, akan tetapi
dipakai dan terkenal di mana-mana. Bahkan sampai di beberapa wilayah di kabupaten kota di Sulawesi Iya. Selatan. Karena misalnya saya kasih contoh, saya pernah ke Kabupaten Wajo, jalan di situ saya lihat ada tertulis Balai Besar Wilayah Sungai Jeneberang. Jeneberang. Saya kaget, loh kok bisa Jeneberang? Iya. Sementara ini ada di wilayah Wajo. Iya. Oh, ternyata di situ adalah wilayah kerja dari apa namanya? Ini yang di jalan apa ini? Di jalan Perawat. Iya. BBWS Pompengan Jeneberang. Iya, Jeneberang. Nah, itu meliputi beberapa kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Iya. Itu jadi memang agak luas sih, dan nama Jeneberang ini yang melekat dan ini yang diambil. Iya. Artinya bisa kita katakan bahwa memang sumber air. Iya, sumber air, alhamdulillah. Oke. Iya. Pak Dirut, meskipun PLT, tapi kan menjadi tanggung jawab Bapak untuk kemudian mungkin ada inovasi membenahi sampai hari ini bagaimana PDAM Goa. Iya. Apa yang coba untuk mungkin sudah terfikirkan atau saat ini mungkin sudah direalisasikan? Iya. Iya. Saya alhamdulillah mungkin salah satu wilayah di Sulawesi Selatan ini yang dianugerahi letak geografis yang cukup bagus, seperti yang saya katakan tadi adalah memang Kabupaten Goa, yang juga merupakan batas kota dari Kota Makassar, Maros, dan Takalar. Iya. Ya, saya kira ini adalah apa namanya, salah satu anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan iklim yang ada, sumber air baku yang cukup, sehingga ini sangat membantu apa namanya dalam hal memperoleh air baku lewat itu tadi, Sungai Jeneberang dan dam apa namanya, dam Bili-Bili. Dam Bili-Bili, dan ini yang sangat membantu di beberapa 4 kabupaten kota. Kalau misalnya kalau saya sebutkan Makassar, Maros, Goa, dan Takalar. Iya. Ya, ini adalah 4 wilayah yang merupakan sumber air baku berasal dari Sungai Jeneberang itu tadi. Nah, terkait dengan persoalan PDAM, ya salah satu kesyukuran kita bahwa dengan sumber air yang cukup banyak, cukup melimpah, ini yang kita manfaatkan. Ini yang kita manfaatkan sehingga sampai saat ini dengan sumber air baku yang cukup, kami mempunyai jumlah pelanggan kedua terbesar setelah Makassar. Iya. Kami punya sambungan rumah itu SR sebanyak 63.000. Iya. 63.000, namun yang aktif sampai saat ini itu kurang lebih 50 ribuan. Ya, saya kira kedua terbesar setelah PDAM Makassar. Iya. Pak Dirut, tentu ada tantangan, Pak ya, bagaimana kemudian pendistribusian air ke rumah-rumah pelanggan dengan kondisi geografis Kabupaten Goa. Kita lihat kan pegunungan, kemudian juga padat penduduk. Seperti apa untuk menjaga agar kemudian distribusi air ini tetap berjalan dengan baik dan merata? Ya, memang kita di Kabupaten Goa ini kan termasuk wilayah yang terdiri dua. Dua apa namanya? Ini ada dataran rendah dan dataran tinggi. Saya kira kalau dataran tinggi kita bisa tahu Kota Malino, Parangloe, terus Malakaji, terus Sapaya. Jadi 18 kecamatan. 18 kecamatan itu seperduanya boleh dikata itu ada di dataran tinggi dan seperduanya lagi ada di dataran rendah. Persoalan persuplaian air, alhamdulillah sampai saat ini, kalau boleh dikata, ya dalam kondisi apa sekarang ini El Nino ya, memasuki El Nino. Saya kira alhamdulillah sampai saat ini kita belum ada yang sangat krusial atau yang apa namanya boleh dikata ada gangguan yang sangat signifikan. Karena pengalaman kami kemarin dengan kondisi apapun juga
kami tetap memberikan pelayanan terhadap Iya. masyarakat pelanggan kami yang ada di Kabupaten Goa. Karena dari 11 unit IKK dan instalasi, boleh dikata sampai saat ini, mohon maaf, Iya. memang belum ada gangguan yang cukup berarti. Iya, akan tetapi kalaupun misalnya ini ada gangguan yang seperti Mbak Ida Fahri sebutkan misalnya, ya pastilah tidak ada kata lain, harus kami terjun dan memastikan bahwa seluruh masyarakat pelanggan kita itu harus terlayani dengan baik. Iya. Apalagi dengan kondisi seperti sekarang, sudah masuk El Nino, Iya. wah, apa namanya, masyarakat pelanggan kami itu merasa was-was. Wah, ini sanggup nggak ini? Iya. Tapi alhamdulillah sampai saat ini saya kira kita berdoa bersama, karena El Nino ini kan bukan baru kali ini kita alami. Beberapa Iya. tahun lalu juga kita melakukan hal yang sama, tetapi semua kita bisa lewati dengan baik. Nah, memang di tahun kemarin juga terjadi El Nino, tapi jaraknya tidak terlalu Iya. terlalu jauh, sehingga terjadi hujan itu nanti di bulan Juli. Tapi untuk tahun ini saya kira memang agak panjang. Saya pantau lewat BMKG, Iya. itu diperkirakan sampai di bulan Oktober. Iya. Ya, sampai di bulan Oktober. Nah, inilah saya kira hal-hal yang perlu kami antisipasi. Artinya apa? Mau tidak mau, suka atau tidak suka, karena kita bagian dari pelayanan masyarakat, pelayanan pelanggan, ya harus ada antisipasi lebih awal. Iya. Saya terus terang, beberapa minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu, pada saat awal-awal bulan Mei, saya sudah terjun ke beberapa unit instalasi, khususnya yang saya menganggap bahwa itu akan berdampak dengan adanya musim kering atau El Nino. Iya. Karena misalnya saya beberapa kali berbicara di media bahwa ada 2 wilayah kami yang memang sangat berdampak dengan adanya musim El Nino ini. Iya. Pertama itu di kawasan Bontonompo. Iya. Ya, di situ ada sumber air kita itu lewat Sungai Paleko. Nah, di jembatan itu Iya. perbatasan antara Goa dan Takalar. Nah, di situ kemarin kami mengadakan musyawarah perpamsi. Saya ketemu dengan direktur utamanya, saya ketemu dengan teman-teman semua. Memang agak susah. Yang paling berdampak dengan adanya musim El Nino ini, saya kembali lagi bahwa Goa ini betul-betul dianugerahi dengan air baku yang cukup, sehingga itu tidak terlalu berdampak secara signifikan. Iya. Teman kami kemarin dari PDAM Takalar, Pak, betul sumber kita sama dengan Sungai Paleko. Akan tetapi Iya. Bapak di situ kan cuma ambil 1. Iya. Saya ada 3. Di situ ada pengambilan pabrik gula Takalar. Iya. Dengan yang sumber yang sama. Di situ ada pengambilan air baku PDAM Takalar. Iya. Di situ ada pengambilan air baku PDAM Goa. Iya. Di tempat yang sama. Dan yang terakhir itu lebih parah lagi. Itu ada di kota IKK Bajeng kalau tidak salah, di Kabupaten Takalar. Nah, itu juga mengambil di tempat itu. Sementara debitnya di saat sekarang ini, itu sangat relatif berkurang. Bayangkan dia punya produksi di situ untuk Takalar itu 130, kami hanya 20 loh. Iya. Nah, nanti setelah kita pakai baru mereka bisa nikmati. Akan tetapi saya kira kemarin saya juga pantau, bahkan sampai tadi malam, ada beberapa hari ini kan 3 hari ada curah hujan. Ada curah hujan ya, seperti kita lihat ada beberapa hari, ini sangat membantu juga. Jadi saya kemarin lewat saya berdiskusi karena saya juga bagian dari grup yang ada di BMKG. Saya cukup heran juga loh, kok tumben-tumbennya ini ada hujan. Ya sudahlah, saya coba cari tahu. Nggak apa-apa ya kalau saya buka HP. Boleh? Iya ya. Nah, kemarin kebetulan Kepala BMKG Kabupaten Goa saya kenal baik, sehingga saya ingin bertanya, kenapa bisa terjadi seperti demikian? Bilang ini hanya sesaat, Pak. Nah, jadi nggak apa-apa, saya coba lihat kemarin.
di sini ada WA-nya beliau ke saya dan saya menyampaikan, bentar ya, nih Iya. Ibu Rosa. Artinya terkait nanti untuk satu sumber mata air itu Pak ya, Iya, pada saat El Nino. iya, Ya. iya. Ini saya tanya, mau nanya nih, musimnya kan sudah masuk El Nino saat ini, Iya. kok bisa masa hujan? Belum menjawab seperti ini. Terpantau ada gangguan atmosfer. Ini dari pihak BMKG loh yang ngomongin, bukan saya. Ya, BMKG ngomong sama saya ini. Ini terpantau ada gangguan atmosfer di Sulawesi Selatan. Di antaranya gelombang ekuatorial Rossby, gelombang Kelvin, Madden Julian, oscillation atau MJO yang berpotensi mengakibatkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Ya. Nah, inilah yang kita lihat kemarin. Ini yang terjadi. Sehingga saya melihat juga setiap saat itu saya real time, BMKG juga menyampaikan. Nah, itu juga saya melihat, wah, ini harus ada antisipasi. Karena terus terang kan saya punya wilayah bukan hanya di dataran rendah, itu termasuk di dataran tinggi. Saya punya instalasi ada di Malino. Karena ini juga mengharapkan sumber air. Betul. Nah, kita tahu lah gimana ini. Apalagi ini kan sekarang 2 bulan lagi ke depan kita sudah memasuki acara rutin yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Beautiful Malino. BM. Beautiful. Nah, ini juga antisipasi saya. Betul. Bagaimana bisa memberikan suplai air sehingga masyarakat pengunjung yang akan ke sananya itu betul-betul dapat menikmati dan tidak akan kesusahan dengan air bersih. Jadi kerja-kerja inilah yang saya lakukan dengan beberapa teman-teman yang terkait yang ada di cabang di IKK untuk bisa memastikan bahwa air ini betul-betul harus dimanfaatkan dan harus di-manage dengan baik pemanfaatannya. Nah, seperti itu. Oke. Seperti apa Pak? Mungkin bisa sedikit dijelaskan cara yang kemudian dilakukan untuk kemudian bisa memanage air ini. Perlu kita sampaikan agar juga penonton kita ini jadi betul-betul, wah ternyata untuk nanti kita tidak perlu terlalu khawatir misalnya Pak. Iya. Saya kira ya ini tanggung jawab kita semua. Bahwa ketersediaan air baku itu betul-betul jangan hanya kita pada saat memanfaatkan saja. Kan ini kan dari hulu ke hilir. Itu yang ada di hulu harus dipelihara dengan baik. Hutan-hutan jangan ditebang karena di situ adalah sumber air. Coba dibayangkan, kita barangkali ingat tahun 2002 terjadi 2001 atau 2002 ya. Terjadi longsoran gunung bawah karnai. Ya itu tadi, penambangan liar, ada penambangan liar akhirnya apa? Yang dampaknya kan kita kena. Di tahun 2002 itu kan. Nah, bukan main sedimen yang turun melalui saluran praset dan bilik-bilik itu juga tidak mampu. Nah, inilah saya tekankan teman-teman dengan beberapa instansi terkait, baik itu Balai Besar Jeneberang, teman-teman yang terkait itu Dinas Kehutanan, untuk mari sama-sama kita menjaga ini sumber air yang ada di hulu. Yaitu tadi mungkin kita tetap menanam dan jaga ini, jangan sampai ada penambangan liar yang pada saatnya nanti yang susah kan kita juga. Nah, tentunya kami ini yang mengelola sumber air baku yang ada di dalamnya. Ingat, sumber air baku ini bukan hanya warga Golo yang menikmati, termasuk Makassar, Goa, Takalar, dan Maros. Nah, inilah cara-cara ini kita harus sampaikan dan memberikan edukasi terhadap masyarakat untuk senantiasa ikut menjaga, mendorong pemerintah daerah, kita semua ikut terlibat di dalamnya, baik itu tokoh masyarakat, pemuda, tokoh perempuan. Mari kita sama-sama, karena ini adalah milik kita dan untuk anak cucu kita juga ke depan. Saya kira itu. Berarti tepat sekali kalau kemudian topik kita menjaga sumber air, Pak ya, menjaga sumber air kita. Dengan program yang kemudian tadi Pak Dirut sampaikan, mengajak masyarakat untuk menjaga di sekitar itu agar sumber air kita ini tetap terpelihara. Betul. Nah, terkait dengan pelayanan juga Pak Dirut, ini kan kalau kita melihat bahwa misalnya di Kabupaten Goa, ini kan juga banyak mungkin pipa-pipa yang digunakan ini usianya sudah cukup tua, begitu Pak ya. Bagaimana kemudian upaya program yang dilakukan agar ketika mungkin ada permajaan penggantian, ini kemudian tidak terlalu berdampak untuk distribusi air? Iya, betul. Nah, ini bagus pertanyaannya Ibu ini, karena dia sering
kalau ada Mengeluhkan. mengeluh karena bagian dari pelanggan juga. Iya, Jadi memang saya ingin menyampaikan bahwa umur pipa kami yang ada di iya, badan jalan itu memang sudah agak lama. iya. Boleh dikatakan sudah 30-35 tahun. Mm, Dan itu jenisnya jenis PPC. iya, Iya, jenis PPC. Dan saya maklum, kita tidak bisa menutup mata bahwa di dalam proses pengaliran air bersih ini, khususnya ke pelanggan, itu sering terjadi iya, kebocoran-kebocoran, hilangnya air yang tidak jelas. Ini kemana nih? iya. Nah, ini juga saya juga antisipasi dengan teman tadi, seluruh teman-teman yang saya sampaikan bahwa setitik air yang bocor itu adalah uang. Hmm, Itu uang. iya, Nah, makanya saya sering mengedukasi teman-teman semua untuk memelihara ini apa yang ada. Nah, terkait dengan itu, seperti saya jelaskan tadi bahwa memang kami punya pipa sudah berumur, sebagian besar sudah berumur. Nah, saya punya satu instalasi yang terkait dengan saya sampaikan tadi. Saya punya instalasi di Pandang-Pandang itu hmm, dengan kapasitas 200 liter per detik. iya, Nah, ini saya pantau lewat HP atau lewat apa, secara manual saya sampaikan anak, coba cek. Nah, itu antisipasinya seperti ini. Tadi saya sudah sampaikan bahwa saya punya pipa umur 30-35 tahun. iya. Itu di tekanan tertentu melebihi 5 bar, pasti ingat sebab Bocor. ada lagi yang meledak itu. Iya, Saya betul. sudah bisa pastikan. Karena itu Iya. tadi jenis PVC yang memang dia punya ketebalan agak tipis. Batas ya. Timnya ya, sangat tipis. Nah, sekarang begitu maju teknologi, Iya, ada jenis pipa yang memang tekanan di atas 12 bar bahkan itu bisa bertahan. Itu jenis HDPI. Nah, iya, itu HDPI ketebalannya sampai 10 cm bahkan. iya, Kalau yang sekarang ini yang kemarin karena pipa lama mungkin 3 cm, 4 cm, jadi diberi tekanan lebih dari 5 bar, sudah meledak itu. Baru yang diameternya agak besar, 300 sampai 400. Ya, kalau itu yang meledak, dampaknya luar biasa. Bayangkan, saya kira Ibu Ida juga mengalami, misalnya 2 jam kita iya. off-kan pompa karena suatu masalah, misalnya itu tadi kebocoran, dampaknya itu luar biasa. Nanti 1, 2, 3 hari kemudian baru bisa normal. Normal, iya. Iya, karena panjangnya pipa yang akan diisi dengan Iya. kejadian itu tadi. Iya, bayangkan saya punya pipa itu panjangnya kurang lebih 9.000 kilometer. Sampai di Sulawesi Utara barangkali kita punya. Karena kan sudah Iya. banyak ya seperti itu. Iya. Tapi yang jelas bahwa memang selalu berupaya untuk maksimal Pak ya untuk pelayanan. Iya, itu iya. kata Sudah kunci. harus kata kunci. Itu iya nggak? Itu kata kunci. Itu nggak boleh tidak. Betul. Iya. Kalau kemudian kita melihat juga Pak, ini kan kita tidak berbicara teknis saja Pak ya, Iya. untuk ini keluhan layanan publik. Nah, sampai hari ini keluhan yang paling banyak apa Pak? Apakah masih seputar keluhan seperti zaman-zaman lampau itu bahwa saya cuma menggunakan air sekian, kok bayarnya sekian, gitu. Apakah seperti itu keluhan-keluhan atau ada lagi keluhan Ya, yang disampaikan oleh para pelanggan? Hal itu memang kita tidak bisa mengukiri, itu Iya. bisa saja terjadi. Iya. Saya kira bukan hanya di PDM Goa, Iya. semua PDM juga mengalami hal yang sama. Iya. Khusus kami di PDM Goa seperti apa yang dikatakan Ibu Ida tadi, memang ada beberapa. Apalagi kan kemarin ini terhitung 1 Januari 2025, kami ada penyusuan tarif. Iya. Ada penyusuan Ini tarif. banyak yang kurang tahu penyusuan tarif ini. Iya, ada penyusuan tarif. Iya. Karena apa? Memang biaya produksi kita kan sudah di atas rata-rata. Iya. Sekarang kan bahan kimia naik, Iya. tentunya biaya listrik naik. Nah, mau tidak mau, tentunya itu kan berpengaruh juga terhadap konsumen. Iya. Akan tetapi sekali lagi saya katakan bahwa dengan kondisi seperti satu kata kunci bahwa pelayanan yang harus kami tingkatkan. Itu tidak boleh tidak, Iya. itu harga mati. Karena sekarang yang kemarin saya kira juga seperti yang terjadi, masyarakat pelanggan kita itu sekalipun berapa dia bayar tidak ada masalah. Sepanjang keinginan dia itu bisa terpenuhi. Nah, itu tadi kuncinya di pelayanan. Iya.
Kalau ada pelayanan misalnya airnya keruh, kenapa bisa seperti ini, kenapa bisa seperti ini, kenapa pembayaran begini, saya katakan sama adik teman-teman saya, coba turun ke lapangan. Iya. Jangan menunggu bahwa nanti 1-2 hari di tangan, tidak ada. Pokoknya Anda menerima keluhan pelanggan, segera tindak lanjuti. Nah, tidak ada kata lain. Karena itu tadi, coba dibayangkan, mungkin mereka sebagian warga kita mengatakan bahwa ini mahal sekali ini air. Ya sudahlah, mending kita ini tidak. Orang sudah mendongkol. Nah, sementara sudah mendongkol kita tidak masuk memberikan dia pencairan apa itu makin ini. Tapi alhamdulillah sekarang ini sudah kita sadari, coba kita rubah. Itu yang pertama. Yang kedua, kami di kantor pusat saat ini sudah ada layanan masyarakat pelanggan kita. Itu kita coba rubah. Ini juga yang dilakukan teman-teman dari PDAM yang ada di luar Sulawesi. Contohnya seperti ini. Pada saat mereka ini sudah siap-siap ya di rumah ini, wah sudah, saya harus ke PDAM ini. Saya harus komplain ini. Pokoknya 1001 macam yang ada sudah di otak ini. Pokoknya saya harus marah. Nah, kita ada ruangan di sana di PDAM. Sengaja memang saya pasang AC-nya biar agak dingin. Jadi masuk di situ tidak jadi marah. Tidak jadi marah. Saya berikan dia permen, siapkan di situ. Saya berikan dia minum. Ya ada snack lah sebagian di situ. Dia masih itu tidak ada. Sudah clear masalah, tidak ada masalah. Yang menerima senyum, yang menerima juga salam senyum. sama. Nah, itu penting. Iya. Nah, itu jadi saya kira ya biasa lah ya. Pelanggan kata tadi kalau sudah masuk ke kantor, sudah kita kasih masuk dia duduk baik-baik, kita sapa dia dengan senyum, dengan salam, dengan tawa, bercanda apa segala macam. Nah, dikasih lagi AC yang cukup, dikasih dengan minum. Dia lupa bilang apa sih yang saya mau bicarakan tadi ini. Apa yang mau disampaikan? Iya. Artinya ada memang ruang isolasi di situ. Iya. Artinya memang mengikuti kondisi saat ini Pak. Iya, harus itu. Quick respon kepada keluhan yang cepat. disampaikan oleh para pelanggan. Iya. Pak Dirut, ini pelayanan air kan artinya memang tujuan akhirnya adalah semua masyarakat harus menikmati. Iya. Tetapi kalau kita lihat kan di sisi lain ada juga saudara-saudara kita mungkin yang tidak mampu untuk bisa menjadi pelanggan. Nah, ada program kah yang kemudian sudah dibuat oleh PDAM Goa sendiri untuk menyentuh semua lapisan masyarakat agar kemudian bisa menjadi pelanggan? Iya. Jadi begini. Iya. Ada program kemarin dari pemerintah daerah. Iya. Itu melalui MBR. Bahkan kami gratiskan itu. Iya. Untuk membantu masyarakat pelanggan untuk memberikan suplai pelayanan air bersih. Ingat, PDAM itu tidak hanya dia dalam hal profit atau keuntungan, tidak. Ingat, PDAM itu loh fungsinya adalah bagian juga dari fungsi sosial. Memberikan pelayanan air bersih terhadap masyarakat, semua lapisan masyarakat. Nah, memang kita di PDAM Goa ini kan Goa yang begitu, yang seperti saya katakan tadi, dia dataran tinggi dan dataran rendah. Cakupan pelayanan kami baru 30% dari sekian ribu, 30% dari sekian ribu masyarakat Kabupaten Goa yang ada. Baru kami punya tingkat pelayanan baru 30%. Nah, itulah tadi saya bilang program-program yang memang untuk masyarakat kita bantu sepenuhnya melalui program-program pemerintah, melalui MBR itu kita gratiskan. Artinya MBR itu kan sama dengan masyarakat berpenghasilan rendah. Kita gratiskan. Iya. Cuman pada saat kita gratiskan itu dipasangkan, ya tentulah dia wajib untuk bisa membayar setiap bulannya. Seperti itu. Itulah kan salah satu program pemerintah yang memang boleh dikata sangat membantu masyarakat kita yang ada di lapisan bawah. Iya. Kalau kemudian permasalahan kebocoran air, kalau secara dari yang kita lihat langsung bahwa kebocoran ya memang betul-betul misalnya pipanya yang rusak begitu Pak ya, bocor. Tapi kebocoran dalam arti lain, kehilangan air dalam hal ini kan ini juga tentu akan sangat mengganggu bagaimana kemudian penghasilan dari PDAM untuk PAD Kabupaten Goa. Apa yang dilakukan Pak? Kalau tadi untuk kebocoran pipa langsung quick respon ketika ada kemudian warga yang melaporkan itu. Tetapi ini kebocoran dalam hal tanda kutip apa yang dilakukan? Oh iya, benar, bagus sekali nih pertanyaannya. Jadi kebocoran di luar ini kan kebocoran ini ada dua nih. Iya.
ada fisik dan non fisik. Nah, kalau fisik itu yang seperti kita lihat di lapangan, ini bocor, ini non fisik. Nah, itu biasanya ya terus terang aja tanda kutip. Nah, kita kan ini terus terang kita ada beberapa orang yang ya boleh dikata nakal juga sih. Kan tetapi kan itu tidak ada ampun. Iya, tidak ada ampun itu. Kalau begitu-begitu itu kan sangat merugikan masyarakat, apalagi untuk kepentingan pribadinya ya, atau golongan kelompoknya apa itu nggak boleh. Tidak ada, saya tidak tolerir yang seperti itu. Iya. Para pelaku usaha juga. Iya. Kan tuh biasanya begitu ya. Iya, walau saya. Tapi yang pasti secara internal dalam saya tidak tolerir yang seperti itu. Alhamdulillah, saya juga kemarin podcast di BPKP. Di BPKP di Makassar saya diundang sebagai narasumber. Alhamdulillah itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita diskusikan, baik itu dari teman-teman BPKP, dari inspektorat, termasuk itu sistem pengawasan, bagaimana sih ini bla bla bla. Tapi alhamdulillah kami sudah laksanakan semua itu. Dan saya kira indikator-indikator semua apa yang diberikan itu bisa terpenuhi dengan baik. Ini terbukti kalau saya bila katakan pada kesempatan siang hari ini, PDAM Goa itu sudah 3 kali berturut-turut mendapat apresiasi dari Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan atau BPKP dalam kategori sehat. Sehat, ya. Iya, alhamdulillah. Itu kami tahun 2022 poin kami itu 3,18 sehat. Tahun 2023 naik jadi 3,54. Tahun 2004 itu kami naik turun 3,33. Nah, sekarang ini tahun buku 2025 yang akan diri nanti 2026 belum ada ini dari BPKP. Akan tetapi kami kan ada evaluasi kinerja mandiri. Kami sendiri olah dulu datang semua, datanya ini bla 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 bla, mana semua datanya ini, sehingga muncul angka. Tapi jangan dulu saya bicarakan di sini kan, jangan sampai mendahului anunya BPKP. Tapi insya Allah saya yakin. Dibayangkan Pak ya. Iya, tapi saya apa namanya yakin sekali bahwa kami masih berada 3 besar di Sulawesi Selatan untuk bisa apa namanya mempertahankan apa yang sudah ada. Evaluasi kinerja kami itu ya yang pertama kalau saya bisa sebutkan itu taruhlah Palopo. Tapi Palopo itu kan memang tidak punya biaya produksi yang cukup tinggi. Palopo itu tidak perlu bayar listrik karena dia gravitasi. Kalau PDM gua pakai. Yang kedua memang dari sisi jumlah pelanggan, Palopo itu baru kisaran 50.000 jumlah pelanggannya. Nah, kalau gua kan sudah 63.000. Selanjutnya apa ya? Dari sisi manajemen itu juga tidak bisa terlepas. Nah, karena ada penilaian di situ dari bagaimana sumber daya manusia, keuangan, itu ada itu juga bagian dari penilaian. Jadi makanya saya lihat insya Allah di tahun buku 2025 ini yang akan sebentar lagi kan rekan kita dari BPK untuk turun menilai evaluasi kinerja. Saya yakinnya insya Allah mohon doanya bahwa kami tetap berada di posisi 3 besar di Sulawesi Selatan. Yang kedua sebelum terakhir Pak, saya bertanya untuk sumbangan atau setoran untuk PAD Kabupaten Goa. Wih, luar biasa. Kasih sedikit bocoran. Iya, luar biasa. Iya. Ya, alhamdulillah kemarin kami dapat dividen laba ya. Itu di tahun 2025 itu sebesar 14 miliar. Kalau nggak 11 miliar apa 14 miliar ya. 11 miliar. Nah, kami dapat laba bersih dari perusahaan di tahun 2024. 25 ya. Nah, itu ada kami memberikan dividen terhadap tahun buku 2025. Kami memberikan dividen terhadap pemerintah daerah itu sebesar 3,4 miliar. Cukup besar ya? Nah, ya setelah 11 miliar ini dipotong pajak PPh Badan,
kita bayarkan 3,2 miliar. Terus kita memberikan dividen terhadap pemerintah daerah melalui APBD, melalui PAD itu sebesar 3,4 miliar, dan selebihnya itu kami investasi. Ada investasi, investasi itu berupa pembangunan satu IKK di unit IKK Samaya, Poros Jalan Malino, bilik-bilik. Nah, di situ kami ada satu instalasi, kami rehab dengan dengan bangun baru itu sebesar 11,2 miliar. Itu murni biaya mandiri dari PDAM itu sendiri. Nah, sekarang ini kan kita tahu bahwa pemerintah itu dengan keterbatasan yang ada, sesuai dengan apalagi sekarang kan efisiensi, PDAM gua bangkit untuk membantu pemerintah daerah dalam hal pendanaan. Iya. Baik. Terima kasih Pak, selamat bekerja. Terima kasih. Tetap semangat Pak ya. Baik. Iya, dan sampai di sini penonton setia channel YouTube kami, saya bersama Pak Irianto Razak, SEMM, PLT Dirut PDAM Perumda. Ya, Perumda Tirta Jeneberang. Perumda Tirta Jeneberang, Kabupaten Goa. Kabupaten Goa sudah bersama dengan saya untuk podcast kali ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga daerah wilayah sumber air kita Pak ya, betul. Agar kemudian dapat terpelihara dan kemudian bisa digunakan hingga waktu kapanpun itu, dan tentu saja untuk kita semua. Terima kasih, saya Ida Fahri, sampai jumpa.